maka Bapak meminta kepada ketua kelas untuk bisa menyiapkan pembelajaran hari ini biar kita belajarnya enak, nyaman sampai jam berakhir. Kepada ketua kelas dipersilakan yang kebarisan menyiapkan anggota. Bersih. Sebelum kita mulai pelajaran, pada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk ketua kelas. Ya, baik. Sebelum pembelajaran dimulai sudah disiapkan oleh ketua kelas. Bapak ingin tahu kehadiran dari setiap kelas. Jadi Bapak minta HP-nya coba diaktifkan. Bapak ada barcode di atas untuk absensi kehadiran pada pagi hari ini. Ya, jadi tolong absen HP-nya buka pindai atau kamera untuk membantu. Silakan di absen dulu. Kalau ada namanya diklik. Ya, barcode-nya ada di atas. Silakan. Jangan ada halangan, HP yang bisa besok Bapak ya. Nah, siapa nih kira-kira yang nggak hadir di dalam kelas? Pasdo belum hadir. Ini biasanya lambat nih anaknya nih. Sama siapa biasanya nih? Tunggu ya. Hari ada apa tidak? Nah, tuh. Ya, langsung. Dari mana? Kenapa? Ya, motornya kempes. Benar Pak tuh? Jadi, karena hari ini telat, tidak apa-apa. Biasa duduk di tempat yang sudah disediakan ya. Dan bentar lagi kita makan nanti ya. Pasdo sama Pak Arek. Nah, silakan dulu. Nah, baik. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, Bapak ingin kalian membuat kesepakatan kelas untuk biar kelas kita ini kompak, maju dan tidak enak, tidak ngantuk dan tidak klik lah di dalam kelas. Nah, jadi siapa yang bisa memberikan masukannya untuk kesepakatan kelas kita? Yo, coba. Ya, Lintang, diri Lintang. Oke, ulang Lintang. Nah, tuh. Jadi Lintang mau kesepakatan kelas. Nah, kesepakatan kelas Lintang tidak ingin. Ya, oke, ada lagi. Siapa tuh namanya ini? Ya, Alif. Nanti di sekolah kelas ada? Oke. Alif bisa speaking nggak? Bisa, tapi biar hidup suasana ya. Speaking ya, baik. Ada lagi? Ada lagi? Ada. Nah, baik. Nah, jadi teman kita Lintang sama Alif sudah memberikan kesepakatan kelas. Bisa jam pelajaran tidak boleh ribut. Nanti kalau bisa kata Alif Bapak kasih SPK atau ada dari kalian perwakilan untuk SPK, oke? Ya. Benar ya? Oke, baik. Nah, sebelum Bapak masuk nih kemarin pelajaran yang tatap muka yang kemarin minggu depan yang lalu, bahwa kalian sudah menyelesaikan materi keanekaragaman. Nah, siapa yang bisa sebutkan apa aja sih yang kalian asli kemarin itu aja? Keanekaragaman hati apa aja?
Ayo, siapa? Yang bisa? Ya, siapa namanya gini? Pak? Farel, ya Farel. Nanti yang bisa jawab itu akan dapat poin. Nanti aku catat di buku ini ya. Dengan catatan yang tambahan. Farel, ya Farel. 1 gen Pak. 1 gen. Musuh? Spesies. Ekosistem Pak. Oke, tepuk tangan Farel. Farel bisa menyebutkan materi yang kemarin ada gen, apa lagi? Spesies. Nah, ada lagi kita bisa sebutkan. Nah, jadi siapa namanya? Angel. Tingkat flora, fauna, sama klasifikasi. Betul? Betul. Bukan Angel. Baik, berarti Bapak berharap sepertinya sudah bisa lah ya. Ingat pelajaran yang kemarin, pasti tentang pelajaran tentang keanekaragaman hayati, ada tingkat gen, jenis, ekosistem, ada flora, ada fauna, dan terakhir klasifikasi tentang keanekaragaman hayati. Nah, paham ya? Baik. Tadi ada nanti di setiap pembelajaran siapa yang tunjuk tangan, siapa yang berani ngomong, nanti Bapak tulis dapat poin sama Bapak. Oke? Oh, nggak ada panggilan tambahan? Jadi harus aktif dalam kelas, paham? Nah, jadi untuk selanjutnya Bapak akan sharing saja sama kalian. Siapa yang pernah batu? Angkat tangan. Siapa yang pernah pilek? Yang nggak pernah siapa? Oh, itu semua pernah ya? Nah, bahaya nih, jawab dulu. Ada batu hari ini ya? Ada pernah hari ini ya? Nah, batu itu diakibatkan apa? Apa namanya? Cika. Cika langsung aja Pak, ada kan? Berapa gila ya? Kalau ujiannya rendah ya? Oke, Cika. Nah. Jadi untuk pilek dan batuk itu disebabkan oleh virus, Pak. Disebabkan oleh Virus. benar. Virus apa? Kalau pilek. Virus influenza. Virus influenza. Apa lagi? Baca. Bisa juga virus corona. Virus corona juga. Oh, pilek bisa juga corona. Ngeri ya, Pak. Kalau selain itu batu, kalau minum es itu bisa juga batu nggak? Kenapa? Karena dingin, ya. Baik. Nah, kalau pilek, apa? Akibatnya apa? Biasanya? Pilek itu terjadi kenapa? Berdiri. Nama siapa? Aduh, jadi kamu kedinginan pilek. Jadi kalau kamu ke negara yang bersalju juga kan? Bisa ke situ aja. Kedinginan pilek. Oke, baik. Pertama itu Mas Do. Nah, pastinya Bapak nih untuk biar kalian ingat, batuk itu bisa dinyebabkan pada kita pola makan, pola hidup kita. Pilek juga pola hidup kita. Tetapi semua dampak itu diakibatkan oleh virus. Nah, jadi materi kita masuk pada hari ini ada tentang virus. Paham? Nah, siapa yang tahu anak Bapak virus itu apa? Nah, siapa namanya? Anis. Apa Anis? Jadi virus itu adalah racun yang bisa menginfeksi atau membuat seseorang sakit. Tuh, tangan dulu. Racun dibilangnya ya, jadi virus itu Nah, berarti kalau kalian batuk atau pilek racun nggak? Racun kan? Racunnya di mana? Yang bisa nggak sebutkan? Kena racunnya kemana? Bunyinya. Kalau batuk sama pilek. Ayo. Batuk dan pilek, racunnya kemana? Bunyinya. Ayo, kemana? Ayo. Racun dan pilek bunyinya kemana? Kalau kita yang tahu, ayo kita kasih inisial. Perginya ke
Siapa? Ayo, sudah Pak. Dapat nilai nih. Ayo. Nah, perginya batuk atau pilek biasanya sering kena pada saat ada temannya batuk. Tutupnya kena. Nah, biasanya itulah dia virus. Paham? Nah, baik. Sebelum melanjutkan ke materi lebih dalam lagi, hari ini tanggal berapa? Nah, tanggal berapa? 9. Jadi hari ini hari Sabtu. Udah sampai udah tahu hari ini hari Sabtu. Nah, kita akan mempelajari lebih dalam yaitu materi tentang virus. Nah, Bapak nanti minta dari kalian, Bapak akan sediakan sebuah video. Sebelum video itu Bapak tayangkan, Bapak akan memberikan sebuah tujuan. Tujuan ya. Tujuan pembelajaran pada hari ini. Kita lihat ya. Jangan ada yang ketawa, lihat wajah Bapak. Ya, kita. Baik. Nah, sambil ya laptopnya. Absen udah ya? Nah, tujuan pembelajaran sebelum Bapak memberikan video, melihat video nanti, Bapak akan berikan tujuan pembelajaran Bapak pada hari ini. Peserta didik mampu mengidentifikasi jenis dan peranan virus dalam kehidupan sehari-hari. Peserta didik Sabar ya. Jaringan gangguan. Peserta didik mampu mengidentifikasi jenis dan peranan virus dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Peserta didik mampu mengelompokkan berbagai jenis virus dengan benar. Peserta didik mampu menciptakan solusi terhadap pencegahan penyebaran virus yang ada di sekitarnya dengan tepat. Oke, Bapak minta siapa yang mau baca? Baca yang di atas. Yang mau angkat tangan. Siapa namanya? Maria, berdiri Maria. Boleh bantu Bapak bacakan lagi teman-teman tahu. Tujuan pembelajaran kita yang hari ini pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi jenis dan peranan virus dalam kehidupan sehari-hari dengan cepat. Ya, habis itu yang nomor 2. Yang kedua, peserta didik mampu mengelompokkan berbagai jenis virus dengan benar. Dan yang ketiga terakhir, peserta didik mampu menciptakan solusi terhadap pencegahan penyebaran virus yang ada di sekitar dengan tepat, Pak. Oke, ketiga udah. Tangan Maria. Nah, baik. Sebelum video Bapak kasih, Bapak akan bagi kelompok biar tidak memakan waktu yang panjang, paham? Nah, jadi kelompok ini Bapak menggunakan aplikasi Pinter. Jadi siapapun nanti namanya berada di tim mana, Bapak nanti akan buat 4 kelompok, paham ya? Siapapun nanti di tim kelompok silakan langsung menuju ke bedanya. Kelompok 1 di sini aja sebelah kiri Bapak, kelompok 2 di sebelah sana, kelompok 3 di sebelah depan Bapak, kelompok 4 di kanan Bapak. Jadi ada 4 kelompok. Jadi nanti silakan namanya Anda lihat langsung pergi. Jangan di-share, kursinya diangkat. Oke? Bisa kita mulai? Ya, siap-siap. Nanti sudah tahu siapa kelompoknya. Ulangan ya. Mulai kelompoknya, mulai start. Namanya sudah Bapak buat, tinggal Pak pilih aja lagi Pak kelompok. Silakan langsung cari timnya, silakan duduk. Kelompok 1 9 orang, kelompok 2 9 orang, kelompok 3 9 orang.
Nah, sekarang tuh, ayo, jangan sampai lagi. Ya, jangan lupa buku, HP, pena, semua sudah ada di meja masing-masing. Dan nama kelompok tim sudah. Silakan setiap kelompok nanti tunjuk siapa ketuanya, siapa wakilnya, nah, siapa nanti yang presentasi ke depan. Paham? Nah, tujuan pembelajaran hari ini, Bapak tuh ingin karena Bapak nanti mengartikan apa sih yang Bapak tahu tentang virus, paham? Nanti dari hasil video, karena Bapak sudah bisa mencari solusinya. Kalau ada virus ini, solusinya kita apa? Paham ya? Nah, jadi tidak berpanjang waktu, Bapak mau kalian perhatikan video berikut, lihat seksama. Kalau mau dicatat intinya itu virus apa yang pastinya virus ini sudah pernah melanda Indonesia atau dunia. Paham? Nanti kalian tahu. Sabar, jaringan lag sepertinya. Harus menggunakan masalah gambar. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang materi virus. Halo semuanya. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran nanti tentang virus, mari kita saksikan dulu video berikut ini. Tetap stay tune terus ya. Kalian pasti sudah mengetahui kan tentang virus COVID-19? Virus dari kota Wuhan, Cina, yang menyebar ke seluruh dunia. Virus ini dapat menyakit siapa saja, mulai dari yang tua maupun yang muda. Gejala virus ini biasanya muncul 2 hari sampai 2 minggu dari paparan dan orang-orang yang terdapat menyebarkan virus ini, walaupun belum timbul gejalanya. Memang apa sih gejala dari infeksi virus ini? Virus corona dapat menginfeksi saluran pernapasan atas jika menginfeksi saluran pernapasan. Pada umumnya, gejala yang ditampilkan seperti batuk, pilek, biasanya dengan demam ringan yang akan sembuh beberapa hari. Namun, pada orang dengan sistem imun yang lemah, virus corona dapat menginfeksi saluran pernapasan bawah dan menyebabkan gejala lebih buruk, seperti demam tinggi dan sesak napas. Nah, lalu bagaimana cara mencegah penyebaran virus ini? Nah, virus corona kemungkinan besar menyebar lewat droplet, yang dimana orang-orang yang terinfeksi, terutama saat mereka batuk atau bersin. Jadi, mari kita menjaga kesehatan kita dengan mencuci tangan dan menggunakan masker. Nah, mari kita lihat video selanjutnya, dampak dari COVID-19 yang ada di sekitar kita. Sama dari Institut Teknologi mengatakan bahwa varian sumber virus corona yang lebih buruk daripada COVID-19 dapat muncul tahun depan. Bahannya, setiap orang yang tidak divaksinasi berpotensi menjadi penyebar semua. Menurut Profesor Imunologi Saidodi menyatakan kombinasi dari strain yang ada dapat menghasilkan fase pandemi baru dan lebih berbahaya. Beberapa vaksinasi belum disiapkan selama beberapa minggu ke depan.
Oke. Ulang dulu video sekali. Dan itu adalah sebuah video, paham ya? Nah, sebelum video ini kita kupas, Bapak mau mengadakan SDG dulu. Ya, semuanya berdiri. Ya, semangat. Serius, baik. Nah, tapi nggak apa-apa ya. Tapi nggak apa-apa. Kita cuma tepuk semangat aja, paham ya? Saya Bapak contohkan. Tepuk semangat. Semangat. Nah, semangatnya kita semangat gitu lah pokoknya ya. Oke, bisa? Nah, sama-sama coba tepuk semangat. Semangat. Sekali lagi tepuk semangat. Baik, jadi Bapak mau bertanya kembali kepada anak Bapak, sudah melihat video tadi kan? Nah, video tadi itu tentang apa? Virus. Siapa yang pernah masuk ke rumah sakit dalam? Bapak. Oh, pernah. Ya, guru juga pernah. Dan pernah nggak? Jika sehat ya. Nah, awal-awal COVID sekolah kita ada guru yang kena juga. Masuk ada ke dalam. Tahu dalam kan? Nah, tempat di mana kita di karantina kalau terkena penyakit COVID-19. Nah, di sana di karantinanya bukan setengah jam, tapi bisa seminggu, bisa lebih dari berminggu-minggu. Paham? Nah, jadi dari hasil video nanti Bapak akan serahkan laporan kerja. Nanti ada 5 pertanyaan yang harus kalian kupas tuntas. Paham ya? Yang harus kalian kupas tuntas pertanyaannya. Rudikan sama tim kelompok, nanti habis itu dipresentasikan ke depan. Oke? Nah, jadi pertanyaannya apa aja, Pak? Yang pertama, apakah yang terjadi pada tayangan video tersebut? Yang kedua, kapan gejala virusnya muncul? Nah, ada 5 pertanyaan yang harus kalian diskusikan dengan teman-teman. Satu kelompok, paham? Kita akan persilakan KPD-nya di sini. Ada barcode-nya. Nanti HP-nya cari bukan di HP saja, boleh di buku, cari di HP juga bisa. Apa-apa aja kamu ketahui tentang 5 pertanyaan tersebut. Paham? Nah, habis itu presentasi. Bapak minta presentasi itu yang pertama mulai dari kelompok 1. Habis kelompok 1 diberi tanya jawab pertanyaan oleh kelompok lain, baru kelompok 2 seperti itu. Paham? Dan seterusnya. Paham ya? Bisa? Bisa, Pak. Kita dari Ibu kerjasama untuk mengerjakan soal RKPD tersebut. Paham? Baik. Bapak bagikan. Berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 orang semua. Oke, kelompok 4 juga. Bilang ya. Bilang. Bentar ya. Nah, silakan yang sudah dapat. Kalau
Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan lihat dari link video ke bawah. Oke. Nah, silakan diskusikan dengan teman kelompoknya. Bapak akan berkeliling, kalau nggak tahu nanti silakan bertanya. Oke, silakan dibaca, lihat di HP. Coba buka HP-nya, buka barcode-nya, lihat video yang tadi. Silakan dibuka HP-nya, lihat dikerjakan sama teman-teman. Ya, silakan. Lihat barcode-nya ya. Ada 5 pertanyaan yang harus kalian jawab sekreatif mungkin. Nanti silakan ambil ke kelompok. Silakan diskusi dengan teman kelompok atau lihat di HP apa aja yang ada di HP kamu, informasi kamu dapat ya. Ya bisa masuk. Bisa apa ya? Ya bisa. Ya silakan dilihat videonya atau linknya. Atau jawab pertanyaannya ada di buku juga boleh. Cari di buku, cari di HP sesuai dengan pendapat kelompok masing-masing ya. Diskusikan. Silakan Bapak menilai kekompakan tim bekerjasama. Sepertinya ada kesulitan ya. Bapak ya di pertanyaan ini. Bapak ya. Terdampak di Barcelona. Kalau kita pakai apa caranya? Ya silakan yang akan tahu bertanya ya. Bisa. Banyak di HP itu banyak ya anak-anak ya. Jangan cari informasi itu di seluruh dunia itu pakai HP bisa. Di buku juga ada lebih detail juga.
Carilah informasi-informasi tentang video dan cari solusinya apa. Kalau misalnya topik itu di video itu apa solusi yang bisa kita tuangkan. Jadi ingat, virus itu adalah racun. Jadi COVID-19 itu penularannya, baca pertanyaannya, apa yang terjadi pada tayangan video tersebut, lalu tuangkan video tersebut itu dari mana. Habis itu, kapan gejala virusnya muncul, di manakah kejadian itu terjadi, kenapa kejadian itu bisa terjadi, bagaimana cara menyelesaikan dan mencegah masalahnya. Jadi kalian harus bisa mencari solusi dan bisa kalian tangani virus tersebut. Nanti setiap kelompok nampil ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dapat Bapak presentasikan hasil dari kamu tulis. Ada kendala? Ya bisa ya. Coba tahu bertanya. Contohnya, coba kejadian Indonesia terbuka, ya. Silakan yang mau bertanya, kalau bingung, kalau bisa kerjakan. Kalau pertanyaannya pasti bisa ya, hanya 5 pertanyaan saja kok.
Lupa. Apa sih itu? Sudah itu dulu. Di komplek tadi ya. Di tadi ya. Oke. Ya. Bisa. Bisa. Terus sesuai dengan video ya. Tahu kan ya? Gimana? Ya, pas dulu. Bisa. Oke. Ya boleh kompromi dengan tim kelompoknya. Kalau yang salah, ulang di boleh ambil lagi di depan. Siapa yang persentase itu pertama kelompok 1. Seperti kelompok aja satu kelompok 5 orang. Karena dari pertanyaannya disebutkan. Jangan lupa bertanya ya dari sekian kelompok yang maju. Kelompok 3, kelompok 4 juga maju ya. Siap. Oke, waktu tinggal beberapa menit lagi. Pilih lagi. Ya, masih ada yang belum. Pertanyaan terakhir, silakan jawab.
Oke. Nah, waktu habis. Siapa yang belum selesai kelompoknya? Angkat tangan. Selesai semua udah. Kelompok 1 apa? Ya, selesai ya. Kalau bercerita selesai semua ya. Kalau hitungan bisa nih. Bisa lah ya. Ya, angkat lagi. Kelompok 2 selesai. Kamu udah? 3. Nah. Kelompok 3 siap. Tengok. Oke, bagus. Kelompok 4 mana tahu mana ya pegang masing-masing. Ya, pegang masing-masing. Oke, mantap. Putaran dulu. Nah, dan kita pada waktu langsung Bapak untuk perwakilan dari kelompok 1 untuk bisa maju ke depan mempresentasikan hasil yang kalian kerjakan. Jangan lupa kelompok lain beri pertanyaan. Silakan kelompok 1 Bapak perwakilan aja 5 orang aja. Silakan tunjuk semua ya. Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, kami perwakilan dari kelompok 1 akan membacakan hasil LKPD yang sudah dibagikan tadi dan hasil diskusi kami mengenai video yang sudah kita potong hari. Pelan-pelan, usah buru-buru. Perkenalkan dulu nama kelompoknya. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Maria Nesrin Majora. Nama saya Joy. Saya juga Priscilla Sidabuta. Saya tidak terlibat. Saya Cristiano Maraja. Baiklah, kami akan langsung menjawab pertanyaan yang sudah ada pada LKPD kertas ini. Pertanyaan pertama, kuat atau apa? Apakah yang terjadi pada tayangan video tersebut? Jawaban diskusi dari kelompok kami yaitu video tersebut berisi tentang penjelasan virus COVID-19 yang menjangkit masyarakat di seluruh dunia, di mana pada awalnya virus ini berasal dari kota Wuhan, China. Virus corona menyebabkan infeksi pada saluran pernapasan. Virus ini juga menjangkit pada seluruh usia, baik yang muda maupun yang tua, terutama pada manusia yang imunnya lemah. Kemudian, dari video tersebut terdapat gejala-gejala COVID-19 atau corona itu. Di video tersebut juga dijelaskan bagaimana cara kita mencegah maupun menyelesaikan permasalahan atau penularan virus tersebut. Kemudian dari video di atas atau tayangan video tersebut dijelaskan juga tentang dampak-dampak dari COVID-19 yang saat ini juga mungkin sudah kita rasakan. Sekian jawaban kami dari kelompok 1 untuk pertanyaan nomor 1. Jadi nomor 1 tadi dapatnya di mana sih? Dapatnya dari video Video tersebut ya. Jadi itu dapatnya tersebut ada apa tadi? Tentang virus COVID-19 itu nomor 1. Baik, langsung nomor 2 siapa yang membacakan? Joy, oke Joy. Kapan gejala virus tersebut muncul? Gejala virus tersebut muncul 2 hari sampai 2 minggu setelah terjangkit. Kayak kemarin pas teman saya, dia awalnya itu batuk pilek, terus demam juga. Jadi setelah 2 minggu dia bagus kan, jadi terus dia konsultasi ke klinik, pas dites antigen ternyata dia positif. Topik yang berapa ini? Yang Omikron yang 3 kemarin ya. Itu dibawa ke darat. Iya, di Karantina 12 hari. Di sini kan ya? Oh, ya itu. Udah itu aja. Oke, itu jawaban dari nomor 2 untuk kelompok 1, kelompok 3. Yang nomor 3 itu kan di manakah kejadian tersebut terjadi? Jadi kejadian virus corona ini terjadi di seluruh belahan dunia. Tetapi dia terdeteksi pertama kali di kota Wuhan yang berasal dari China. Dan itu menjadi salah satu contohnya juga terjadi di Batam. Dan untuk seluruh orang yang terjangkit corona tersebut akan dikarantina atau disatukan di tempat yang bernama Galang. Dan mereka disitu akan dirawat secara intensif sampai sembuh. Jadi di apa? Tempatnya sudah ada kan? Di dalam tempat karantina ini. Oke, good. Lanjut nomor 4. Why atau mengapa? Mengapa kejadian itu bisa terjadi? Karena virus
melalui droplet dan kontak sosial, terutama kepada orang-orang yang sistem imunnya lemah. Seperti orang yang sudah rentan, mungkin akan lebih mudah bagi virus COVID-19 untuk penyakitnya. Oke, mantap. Lanjut nomor 5. Nomor 5, how atau bagaimana? Bagaimana cara menyelesaikan dan mencegah masalah tersebut? Dengan cara menjaga kesehatan, menggunakan masker, serta menjalankan pola pikir hidup yang sehat dan melengkapi imunisasi, dan juga menjaga jarak dengan lingkungan sosial dapat memperlambat sekaligus mencegah penyebaran virus. Tepuk tangan dulu dong. Itu hasil dari kelompok 1 persentase. Sekarang silakan moderator siapa yang ingin bertanya tujuh kelompoknya. Baiklah, kepada kelompok yang ingin bertanya, kami persilakan. Ya, boleh sebutkan nama kelompoknya, pertanyaannya. Saya dari kelompok 3 yang bertanya. Kelompok 3, Pak. ya. Apa saja bentuk-bentuk virus yang terjadi? Apa saja bentuk dari virus COVID ini ya, gitu ya. Ya, Pak. Terima kasih. Oke. Ada yang bisa jawab atau mau kita tanya dulu atau dijawab? Oke, langsung dijawab. Pas dulu langsung dari kelompok 1. Ya, Pak. Baiklah, kami akan menjawab. Pada virus COVID-19 itu terdapat bentuk-bentuk virus seperti virus batang, virus bulat. Bulat ini terdiri dari dua, yaitu bulat ranjang dan bulat sambung. Di mana contohnya ini saja kita mendapatkan penyakit batuk dan pilek. Kemudian dari contoh-contoh virus atau bentuk-bentuk virus itu terdapat juga virus T atau dinamakan virus kompleks. Kemudian ada virus mutiara atau polihendral yang contohnya itu ada adenovirus. Sekian dari jawaban kelompok kami. Ya, bagaimana? Puas, Pak. Terus ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok. Kalau itu kita pas dulu kan bentuk dari virus. Kalau bentuk Bapak nih, kalau bentuk dari COVID itu kayak mana virus COVID itu? Bulat ya. Oke, tepuk tangan dulu. Ada lagi yang ingin bertanya? Silakan, moderator, ada lagi? Ada yang ingin bertanya? Silakan. Ada lagi? Ada lagi. Oke, baik. Selanjutnya silakan duduk dari kelompok 2. Ya, silakan. Terima kasih. Terima kasih. Ulang lagi dong. Ya, kita mulai. Persiapan perwakilan dari kelompok 2. Oke, silakan untuk belakang diri pembukaan dulu. Belakang diri kelompoknya supaya ketemu 1 nomor 2 dulu saja, jadi enak. Ya, silakan untuk Selamat pagi kelompok 2. semuanya. Selamat pagi. Kalau kelompok 2 ingin menjawab KPD yang sudah Bapak kasih tadi dari video. Pertanyaan pertama akan dijawab oleh Neha. Pertama, Wan atau apa? Apakah yang terjadi pada saya video tersebut? Penyebaran virus COVID-19 pada awal 2020 di seluruh negara yang ada di dunia. Virus tersebut awalnya berasal dari kota Wuhan, China. Pertanyaan yang kedua, when atau kapan? Kapan gejala virus itu muncul? Gejala virus itu muncul pada 12 hari sampai 14 hari setelah penularan dari orang yang terjangkit. Pertanyaan ketiga, dimanakah kejadian itu terjadi? Pertama kali virus itu berada di kota Wuhan, China, lalu menyebar ke seluruh dunia. Pertanyaan yang keempat, why atau mengapa kejadian itu biasa terjadi? Karena virus SARS-CoV-2 yang dapat menular dari hewan ke manusia dan manusia ke manusia melalui droplet atau kontak langsung pada penderita. Pertanyaan yang kelima, how atau bagaimana? Bagaimana cara menyelesaikan dan mencegah masalah tersebut? Dengan cara yang pertama menggunakan masker, yang kedua mencuci tangan secara rutin, yang ketiga menjauhi kerumunan, yang keempat mendapatkan vaksin COVID-19, dan yang terakhir meningkatkan daya tahan tubuh. Oke. Baik, untuk kelompok 2 silakan dibuat isi pertanyaan siapa yang mau bertanya. Ada yang mau bertanya tentang
Ya, silakan namanya. Perkenalkan, nama saya Febriani. Saya memberikan pertanyaan kepada Bapak 2. Bapak kan pernah terjadi COVID-19 nih. Apa saja solusi yang diberikan oleh pemerintah Kota Batam untuk mengatasi COVID-19 tersebut? Nah, ya, jadi di kelompok 4 itu tanya ke Kota Batam pernah terkena, ada juga terkena dampaknya, dan pemerintah menyiapkan tempat khusus di Kota Batam terpilih kan. Nah, bagaimana itu? Silakan dijawab. Oke, baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Solusi yang diberikan oleh pemerintah Kota Batam adalah dengan membangun rumah sakit di Galang sebagai tempat karantina bagi penderita COVID-19. Di sana, di Galang itu tempatnya. Ada lagi nggak tempat selain Galang? Tidak ada. Sudah ada ya. Itu di nanti COVID-1, COVID-2, COVID-3 di Galang. Tapi juga ada yang kena di, ingat ya, virus COVID-19 itu tidak hanya di Galang saja. Kemarin ada sempat di hotel juga karena nggak muat, jadi karantinanya di hotel atau di mana? Tempat manasik haji, Batam Center, juga tempat karantina. Bisa ada juga di rumah, paham ya? Nah, jadi sudah mengerti ya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Ada lagi yang ingin bertanya? Lagi? Tidak ada. Oke, baik, silakan. Sekian dari kelompok 2. Selamat pagi semuanya. Pagi. Baik, tepuk tangan dulu semua ya dong. Kurang aja untuk 2 kelompok, mungkin untuk kelompok selanjutnya bisa minggu depan atau pertemuan selanjutnya ya. Nah, baik, untuk yang semangat lagi tetap ada speaking lagi nih, tapi speakingnya tepuk konsentrasi ya, tapi tepuk 1 itu ya, tepuk 2, tepuk 3. Nah, tapi di sini Bapak kan tadi Bapak udah nih, Bapak pengen dari kalian ada mas 1 orang aja. Siapa yang berani itu speaking tepuk-tepuk tadi? Ada berani? Oke, orang tepuk. Tepuk 1 mana ya? Yuk kita ikuti teman yang di depan untuk SDG, silakan. Ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk amin. Oh, itu masih ada bunyi, kita harus kompak. Coba, lagi. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 1, tepuk amin. Iya, lalu. Wah, Bapak juga mencoba. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 1, 2, 3. Lebih tepuk kurang, Pak. Pas ya, tepuk angin. Tepuk angin. Oke, terima kasih. Tangan semua. Nanti dari hasil laporan APD-nya nanti dikumpul, paham ya? Nah, dari pertanyaan tadi, Bapak akan menjelaskan sedikit ilmu tentang virus. Pertama kali oleh Agustus di Norman pertama ya. Ketika sedang meneliti penyebab penyakit mosaik pada tanaman tembakau. Virus ditemukan pertama kali oleh Arnold Meyer 1883 ketika sedang meneliti penyebab penyakit mosaik pada tanaman tembakau. Meyer menduga bahwa penyakit mosaik tersebut disebabkan oleh bakteri yang lebih kecil dari biasanya yang tidak dapat diamati. Nah, paham? Jadi penemu virus pertama kali itu pada tumbuhan tembakau, atau nanti kalian akan tahu pada tumbuhan virus batang. Apa namanya? Balia ya, karena virus batang. Jadi ketahuan dari Albert Mayer ini bahwa pada TMV, tembakau mosaik virus, bahwa tumbuhan tembakau ada virus. Itulah mulai penelitian pertama kali dari Albert Mayer. Paham? Betul sejarahnya. Jadi ingat, berarti kalau nanti ada soal ujian ulang tanaman tembakau, berarti dia
Virusnya virus Bata. Contohnya TMV atau tembakau mosaik virus. Paham? Lanjut. Sejarah penemuan virus. Nah, ciri-ciri tubuh virus. Jadi ingat, virus itu juga punya ciri-ciri. Yang pastinya ciri-ciri virus itu dia dapat dikristalkan. Jadi virus itu bisa dikristalkan, bisa diletakkan di dalam laboratorium yang suhunya sesuai dengan virus apa. Paham? Nah, jadi di sini pada sistem klasifikasi makhluk hidup, virus tidak dimasukkan dalam pintu manapun. Hal tersebut karena virus memiliki ciri yang unik antara sifat benda mati dan makhluk hidup. Jadi virus itu ada yang hidup dan ada juga mati, tapi dia bisa menyebarkan juga. Paham? Nanti kita akan memahami nanti di pertemuan selanjutnya. Oke? Nah, Pada ukuran sangat kecil, bahkan lebih kecil dari sel bakteri, virus hanya dapat diamati menggunakan mikroskop elektron. Dengan perbesaran 100,000x, virus terkecil memiliki diameter hanya 20 mm, lebih kecil dari ribosom 1 mm nanometer 10 meter. Nah, jadi virus, siapa tahu virus itu bisa menggunakan alat mikroskop. Tapi mikroskop yang bisa digunakan itu ada mikroskop yang apa? Yang tahu katakan? Ya, siapa namanya? Etika. Apa etika mikroskopnya? Mikroskop. Berarti dia menggunakan mikroskop binokuler menggunakan listrik atau sering disebut dengan mikroskop elektron. Kalau kalian nanti yang ingin kuliah, misalnya kuliah di kampus Umbra, nanti kalian jurusan biologi, nanti kalian akan belajar menggunakan mikroskop. Mikroskop itu banyak mereknya. Ada menggunakan cahaya, ada menggunakan listrik. Nah, kalau cahaya bisa melihat benda-benda tertentu. Kalau listrik, benda sekecil apapun bisa dilihat menggunakan mikroskop binokuler atau mikroskop elektron atau sebut yang bahasa kita mikroskop listrik pakai cahaya lampu. Paham? Nanti kita akan gunakan itu di sekolah kita ada mikroskopnya. Jadi virus itu ukurannya kecil, tidak bisa dilihat oleh mata telanjang. Paham ya? Mengerti sampai sini? Oke. Nah, sekarang kita pergi ke bentuk-bentuk virus. Tadi kalian sudah melihat video bahwa COVID itu juga ada bentuk virusnya. Paham ya? Jadi bentuk virus itu yang kita pelajari nantinya hanya 4. Paham? Yang pertama, siapa yang bisa sebutkan aja di atas? Siapa? Angkat tangan. Ya, siapa namanya? Ya, boleh Mariana. Yang pertama itu ada bulat, yang kedua itu ada batang, yang ketiga itu ada bentuk T, dan yang keempat adalah bentuk mutiara. Oke, baik, dari hasil AKP yang kamu kerjakan, di situ virusnya yang kamu ketahui apa? Di video sama yang kamu kerjakan tadi. Kamu cari-carinya di mana? Yang terdapat di sini itu adalah virus bulat. Virus bulat. Jadi COVID bentuk virusnya bulat. Paham? Mengerti? Nah, gimana Pak bentuk-bentuk virusnya ini? Bentuk virus yang akan kalian ketahui, yang Bapak bilang tadi, virus yang pertama Aldous Mayer dalam sejarah temui virus Bata atau disebut dengan Helika, yang dimana terdapat pada TMV atau tembakau mosaik virus pada tumbuhan tembakau. Dari situlah ketahuannya virus. Paham? Nah, lanjut yang kedua polihedral atau adenovirus, ya berbentuk mutiara virusnya. Oke, lanjut spherical atau disebut dengan influenza virus, sejenis seperti bentuk virus COVID. Ya, habis itu yang terakhir virus COVID. Nah,
Kompleks ini ada dua nama, jangan salah. Berbentuk, ada yang tahu? Nggak tahu apa? Coba, ya. Coba Angel ya. Jangan Angel. Nah, COVID itu apa? COVID. Virus kompleks bentuk T. Dan bagian-bagian dari virus ini tahu nggak? Kalau dilihat apa aja sih bagian-bagian dari virus ini? Kan lain tuh dari bentuk-bentuk yang lainnya. Kalau ini kan bentuknya beda nih. Nah, coba sana. DNA, vaksin, laboratorium ekor, ekor, dan rasa dan semuanya. Mantap. Tepuk tangan dulu aja. Apa? Oh, pas bentuknya ada. Mantap. Tepuk lagi dong saya. Jadi nanti untuk selanjutnya Bapak akan materi 7 atau di depannya itu kita akan lebih mendalami lagi tentang bentuk virus kompleks atau T. Paham ya? Jadi anak-anak jangan bingung virus itu kayak mana, kok tiba-tiba batuk ya. Padahal kemarin sehat-sehat aja nih. Kok tiba-tiba batuk, kok tiba-tiba pilek. Nah berarti ketahanan tubuh kita mulai melemah. Jadi pola makannya jangan panas-panas minum es. Jangan lagi enak apa-apa, lagi lari-lari maraton, tuh tiba-tiba minum es. Padahal jantungnya lagi berproses, nanti juga jaga paham. Nah, ini yang tadi struktur dari tubuh virus bakteriofag atau contohnya ini bakteriofag ya. Ini virus ini yang bisa beranak pinak, tapi dia bisa menjadi contohnya seperti bakteri. Nanti ada lisogenik dan litik, proses reproduksinya nanti yang akan kalian ketahui. Oke? Nah, jadi harus tahu nih sekilas tentang ini. Dan kurang tahu nanti biasanya ujian selalu keluar. Nah, bahwa dia mempunyai tubuh yang pertama kepala, habis itu leher dan ekor. Nah, jenis-jenis virus itu yaitu apa aja? Virus ada yang DNA dan ada RNA. Nanti kita akan mengetahui setiap virus itu apa yang guna yang pakai DNA, yang mana yang RNA. Nah, reproduksi virus itu apa aja? Nanti kita akan mempelajari itu nanti ke depannya. Gaun litik, gaun lisogenik itu reproduksi pada virus yang tadi. Gimana sih Pak kok virus itu bisa cepat ya menularnya kayak COVID kan? Tiba-tiba Bapak sendiri kena dicek sama bidan, Bapak positif. Hah? Positif? Nggak tahu nggak dari mana? Dicek pakai PCR, pakai hidung, dicek juga Bapak positif. Dibawa Bapak Tegala. 10 hari Bapak kayak raja, gitu kan? Maka dikasih ditusuk hidung tiap hari. Nah, enak nggak kayak gitu? Nggak enak. Bentar kan Bapak jadi makan tidur. Nah, jadi kita nanti akan mempelajari nanti tentang reproduksi virus itu kenapa sih kok bisa, gitu ya? Nah, jadi untuk materi hari ini anak-anak Bapak sudah mengerjakan yang namanya apa? Laporan kerja LKPD yang Bapak bagikan untuk pertemuan hari ini. Paham ya? Nah, jadi setiap anak Bapak harus bisa mengetahui apa saja solusi yang harus kalian hadapi kalau terkena penyakit batuk. Bisa kalau batuk kalian apa? Ya diam aja ya tidak, tapi kan mengobati biar sembuh. Nah, sekarang Bapak mau bertanya sama kalian, siapa yang bisa memberikan masukan materi hari ini itu apa-apa aja sih yang kalian ketahui? Nah itu, siapa yuk yang bisa menjelaskan kalau misalnya dapat nilai poin juga kelompoknya yang terbaik akan dapat nilai tertinggi. Ayo, siapa bisa? Silakan. Muncul ayo, waktu bisa mengindikan. Ya, kelompok 1 mana Maria? Silakan. Maria ada panggung di sini biar Bapak tahu. Situ nasi nggak boleh. Baik Maria, jadi Bapak di sini sudah memberikan tadi kan soal-soal penjelasan sedikit tentang virus. Jadi di sini solusinya nih
untuk teman-teman biar tidak selalu sehat, tapi kita kan mintanya tidak sampai sakit ya kan. Kita harus sehat untuk biar selalu bisa beraktivitas dengan maksimal. Jadi bisa nggak dilakukan apa sih bisa kamu dapatkan dari hasil pelajaran hari ini? Jadi kesimpulan dari yang dilakukan pada hari itu, kita dapat menjaga kesehatan kita dengan mencuci tangan, menggunakan sabun tangan dan menggunakan tutorial lainnya. Kemudian menjaga pola hidup agar tetap sehat, di mana makan makanan yang bergizi, kemudian minum air putih yang cukup, jangan sampai dehidrasi. Lalu kita menjaga dengan menggunakan masker apabila terkena penyakit batuk, pilek maupun penyakit lainnya yang sejenisnya. Kemudian kita juga dapat menjaga kesehatan kita dengan menggunakan hand sanitizer apabila bertemu dengan orang lain, seperti virus COVID-19 yang sudah kita lalui sebelumnya. Namun terlebih dari itu kita juga harus bisa membatasi keadaan-keadaan kita atau aktivitas kita. Jangan terlalu capek supaya tidak cepat menular virus-virus yang sudah kita pelajari tadinya. Ini kan di perwakilan perempuannya yang cowoknya dong, satu orang. Siapa? Ayo, kalian tetap berdiri kan? Bapak mau ada. Ayo kelompok satu yang cowoknya ada nggak? Yang paling menjelaskan. Dari Pak tunjuk loh. Nah, ayo beranikan diri. Mencoba maju. Siapa yang cowok? Ayo. Siapa? Loh, ada Pak tunjuk. 2. Ya, ayo. Oke, saya Pak. Iya, betul. Memang kita ini ya. Jagoan kita di kelas ini ya. Kita juga dia ya. Mau lagi tidak apa-apa nggak berani gitu. Nah, di pihak kelompok ada kelompok 1 dan kelompok 3 memang mantap. Oke, Mas Do. Tadi kan si Maria menjelaskan nih yang dia ketahui tentang virus-virus ini selama ini dan ada solusinya menjaga bersihan apa itu lah ya kan. Nah, sekarang Pak Do coba ceritakan selama di COVID itu apa sih yang pernah Pak Do alami atau lihat langsung apa yang terjadi gitu loh bisa. Oke, kita lihat dari Pak Do. Oke, pertama-tama selamat pagi semua. Pagi. Saya Soekarno dari kelompok 3 akan menjelaskan dan yang saya lakukan pada saat 2022-2021. Berarti tahun 2022 masih COVID ya? Iya Pak. Wow. Kalau kalian atau berapa? Apa juga? Gue sama ya. Berarti COVID yang berapa ini? Sama ya? Oke, betul. Situ saya duduk di kelas 7 SMP. Oh masih SMP? Iya Pak. Gue sekarang udah? Sudah SMA. Ya. Lanjut. Di sini saya mengalami pertama Pak, ada dari pemerintah libur 2 minggu. Di situ saya pikir-pikir ya Pak. 2 minggu lebih ya. Belajar daring katanya. Makin rupanya COVID-19 ini makin parah Pak. Rupanya libur tambah Pak. Pertama saya merasakan begini. Kita lihat belajar sambil di rumah. Meskipun rupanya Pak, menjelang 6 bulan Pak, saya merasakan oke ini sekolah ini aja. Makin pun kata saya Pak. Sekarang buka ya. Terus menjelang tahun Pak, itu saya mulai masuk perubahan Pak. Perubahan kayak besok selalu kita tahu tujuan kepada Pak. Jadi saya berdoa kepada Tuhan Pak supaya COVID-19 dilalui dengan mudah dan Pak. Rupanya Tuhan bekerja pada saya Pak. Dengan saya menuntut selalu lebih Pak. Di situ saya langsung ke kelas 8. Oh, kelas 8 itu apa dulu? Kelas 8 di SMP. Berarti dari kelas 7 kelas 8 ujiannya kayak mana? Sekolah jauh. Berarti online semua ya? Terus saya mengalami dari sekolah. Sekolah manggilnya sekolahnya daring, tapi secara tetap muka, beberapa doang, setengah-setengah. Jadi kayak ada ada 2 sesi, ada 3 sesi Pak. Saya mengalami 3 sesi. Jadi tunggu 3 minggu lagi Pak saya Pak. Tunggu 3 minggu lagi. Enak kayak ini betul. Kawan saya kenal Pak. Saya mau Pak. Terus saya langsung sesi saya Pak. Siapa sesi itu boleh dapat pelajaran Pak. Gila baru kehidupan saya pengen salami Pak selama ini. Terus menjelang beberapa bulan lagi suruhlah setengah 2 sesi.
situ setengah ada 40 itu yang saya Pak. Jadi 20-20 masuk 20-20. Saya mengalami ikut sesi kedua. Jadi saya dapat masih tamu pertama. Terus dari Tuhan dapat syukur dari Tuhan dibuat sekolah bahasa Jawa. Terus saya mengalami belajar tentang budaya Jawa. Walaupun waktu cuma disuruh pakai masker, sanitizer, jaga jarak. Jadi betul-betul semua itu disediakan. Ya, semua Pak masih Dasar kebersihan supaya tentang kesehatan ada. ada Pak. Soalnya saya belum Jadi itu saya masih dulu itu menjaga jarak, jaga obat itu Pak. Jadi saya tepuk tangan. Jadi Bapak tahu kan bahwa kira virus itu enak nggak? Enak. Kalau virus tidak enak, maka kita harus dulu jaga kebersihan dan kesehatan kita masing-masing. Tepuk tangan dulu untuk dua orang. Coba silakan. Itu alhamdulillah ya, saudara Bapak. Nah, itu ya anak-anak ya. Jadi hari ini pembelajaran kita dari hasil dari awal hingga akhir, teman-teman Bapak sudah menceritakan, sudah melihat video, sudah Bapak berikan sedikit clue bahwa virus juga ada bentuk-bentuknya. Paham? Nah, nanti di saat kamu mengikuti kuliah SNBP atau tes-tesnya tentang yang ingin masuk ke jurusan biologi, yang ingin kuliah di biologi, pelajarilah materi-materi tentang biologi. Paham? Nah, tadi Bapak tunjukkan ada sebelum Bapak tutup tadi ada bentuk-bentuk dari virus. Nah, siapa yang bisa sebutkan bentuk-bentuk dari virus tadi? Ada 4. Ayo, siapa bisa? Tadi kelompok 1 udah, kelompok 3 udah. Bapak udah kelompok 2 sama kelompok 4 deh. Sebar, ayo. Yang bisa sebutkan 4 virus tadi. Siapa? Ayo. Siapa? Ya, mulai dari kelompok 4 ada Angel, tunggu sabar. Kelompok boleh berdiri Angel. Ya, dari Angel. Kelompok 2 siapa? Pusing kepala aku. Ayo, sebutkan 4. Lebar tadi kamu tunjukkan, nanti di ujung keluar. Ayo, tahu nama virusnya. Perwakilan, boleh kok melihat buku, boleh. Ya, siapa namanya? Bunga. Baik, kita mulai dari bunga dulu. Oh, Duha. Silakan Duha. Nah, Eja nanti terakhir. Ya, kalau kompak. Oke, silakan dulu Eja. Oke, Duha. Silakan. Apa kamu ketahui? Pertama bentuk virus bulat, contohnya virus influenza. Yang kedua virus batang, contohnya virus tembakau mutai virus. Yang ketiga virus kompleks atau bisa disebut bentuk T, contohnya bakteriofag. Yang keempat bentuk polihedral, contohnya adenovirus. Oke, baik. Nah, kamu dapat bertanya nggak? Virus bakteriofag itu yang apa? Virus yang bentuk T. Bentuk T, satu lagi tadi nama selain T apa? Kompleks. Pintar dulu. Satu lagi, virus kompleks tadi itu ada mempunyai tubuh kan? Apa aja? Tubuh ekor, rambut ekor, lempengan dasar, dan jantung sumber. Ada satu lagi? DNA, kapsit, dan leher. Ya, kita lakir ya. Ya, kelompok silakan. Ya, semangat awal tahu dari virus tadi ya. Bentuk virus yaitu bulat, polihedral, bentuknya sama batang. Kalau yang bulat itu influenza sama corona. Kalau polihedral itu Pelan-pelan, santai. Pelan-pelan. Naik nafas.
Kalau satu lagi, Batam itu TMP atau tembakau konsekuen. Oke, baik. Tepuk tangan dulu dong. Beda. Itu kan dari segi bentuknya. Sekarang tahu nggak aja contoh-contoh dari setiap virus apa aja? Contohnya, tahu nggak? Contoh ya sebutkan lagi contoh-contohnya dari misalnya dari Batam. Contohnya apa lagi? Coba itu lagi apa namanya? Kalau bulan itu tentang virusnya influenza sama corona. Yes. Kalau Malaysia itu virusnya adenovirus. Kalau Batam itu TMP atau tembakau konsekuen. Kalau bentuk T itu bakteriofag. Bakteriofag. Oke, nah untuk bentuk T tadi sudah disebutkan oleh temannya kelompok 2. Bisa nggak kita sebutkan lagi bagian-bagian dari bentuk virus kompleks atau T? Bisa. Kaki, kepala, daerah, bagian leher, selubung ekor, serabut ekor, jarum penusuk, sama lempeng dasar. Nah, alhamdulillah, tepuk tangan dulu sekali lagi. Dan alhamdulillah, terima kasih ya kepada anak-anak semua bahwa di kelas ini anak-anaknya sudah paham, sudah mengerti setidaknya bagaimana virus itu bisa datang ke kita. Kalau bukan dari kita yang datang ke kita. Paham? Paham. Kita mau menanya lagi dari hasil materi tadi, apa yang kalian pelajari hari ini? Materinya apa? Yang bisa angkat tangan deh. Kalau semuanya jawab, yang perlu siapa? Oh, Bapak tunjuk aja ya. Namanya Boy Iman. Halo Boy. Here go. Boy, apa hari ini kita pelajari Boy? Kita pelajari hari ini tentang virus, Pak. Virus itu apa? Semacam racun atau bakteri. Iya, tukang Boy. Mulai dari apa ya? Mbak Solina. Ayo, Mbak Solina. Mas Solina apa jangan jauh-jauh. Mas Solina, tadi kan sudah dijelaskan tuh virus Mas Solina. Nah, Mas Solina suka mempelajari virus di bagian mana? Yang Mas Solina suka. Tadi Angel udah sebutin, si Tuhan udah sebutin. Apa? Tuhan. Apa? Virus kompleks itu apa aja? Ampun. Ayo, kan bisa. Ayo, Pak, bisa. Apa? Apa? Ya, udah konsentrasi. Apa? Ayo. Kamu sudah dari virus kompleks. Apa itu? Ada apa aja di virus kompleks tadi ada? Lubang ekor, dan ketawa aja, boleh ketawa itu mah. Nah, itu ekor. Itu ada kepala nggak? Virusnya ada kepala nggak? Ada leher, ada kaki, ada. Oke, malah itu ketawa. Oke, Bapak mau bertanya dengan si siapa? Nadelia. Nadelia mana? Oh, Nadelia. Nadelia, apa yang belum Nadelia pahami dalam pelajaran hari ini sebutin aja. Nanti kita bisa sama-sama introspeksi Bapak juga. Apa Nadelia? Virus Batam. Oke, tepuk tangan buat Nadelia. Baik, terima kasih Nadelia. Kita coba lihat. Nadelia belum memahami virus Batam. Ada nggak yang bisa sebutkan virus Batam biar Nadelia paham?
Tadi bisa sebutkan tadi bahwa virus batang itu pertama kali ditemui oleh Adolf Meyer, penemu dari virus. Nah, coba, siapa yang bisa? Ayo, coba nilai. Bisa kasih tahu dari Lia nggak? Ayo, virus batang. Ayo, siapa? Ada? Satu itu lagi. Nah, siap. Siapa? Ada. Oke, Bapak minta dari Jaya, ketua kelas boleh. Iya, Jaya, Alika, minta bertahan batang, buka batang dulu apa aja bagiannya, contohnya apa, boleh dijelaskan. Oke. Tutup ke Nadelnya. Oke, Nadel, bagian-bagian dari virus batang ialah RNA, baru setelah itu vaksin, protein, itu mungkin itu saja. Contohnya tobacco virus atau singkatannya. TMA. Ya, gimana Nadel? Mengerti ya? Jadi contohnya pada virus batang itu tembakau. Ya, virus batang itu ada bagian-bagiannya. Bagian-bagiannya apa aja Jaya? Ada apa aja tadi bagian-bagiannya? Ada D, RNA, vaksin dan protein. tuh, paham. Jadi itu udah cukup paham virus batang itu, oke? Oke, tepuk tangan dulu Jaya. Nah, baik. Alhamdulillah telah berjalan dengan baik pembelajaran kita hari ini. Jadi Bapak mau refleksi dulu pembelajaran kita pada hari ini. Kita baca bersama. Tadi sudah disebutkan, sudah sama-sama kita jelaskan tadi apa yang di pelajaran hari ini, yaitu tentang virus. Apa yang disukai dalam pembelajaran hari ini, ya. Habis itu apa yang belum dipahami dalam pembelajaran hari ini ada virus batang dan sudah dijelaskan sama teman-teman yang ada di kelas ini, paham? Nah, jadi Bapak sebagai guru mengucapkan terima kasih atas partisipasi anak-anak Bapak. Semoga di pertemuan kedua nanti kita akan membahas lagi pertemuan kedua pada minggu depan, ya. Pada minggu depan dengan materi yang berbeda tapi tentang virus. Nah, nanti akan Bapak kirim lewat WA atau lewat grup. Jadi persiapkan untuk pertemuan kedua. Semoga untuk hari ini teman yang tidak hadir bisa hadir, paham ya? Hari ini yang hadir Sahira kan? Ya, semoga nanti siapa? Oh ya Sihira, ya. Semoga minggu depan dia bisa masuk dan bisa mengikuti pelajaran biar bisa nanti pas ujian tahu, oke? Nah, baik. Apabila ada salah dari Bapak mohon maaf. Silakan kepada ketua kelas. Untuk ketua nanti menyiapkan kelasnya. Habis itu jangan lupa yang tiket disapu ruangannya, paham? Ruangannya disapu. Ya nanti ya. Nah, tolong minta ketua kelas silakan Bapak minta dikumpulkan dulu LKPD-nya setiap kelompok, jangan digabung, dipisah di kelompok satu. Bapak menilai. Jangan lupa dibuat nama. Buat nama dulu di LKPD-nya, kumpulkan dulu. Dan buat namanya mohon ketua kelas bisa dikumpulkan dan di atas dulu dipisah ya, dilipat sampingnya. Atas perhatiannya, sampai jumpa. Terima kasih atas perhatiannya, sampai jumpa. Coba dikumpulkan, jangan sampai hilang, jangan sampai robek.
Jangan salah masuk kelompok 1 siapa, kelompok 2 siapa, kelompok 3 siapa, kelompok 4 siapa namanya, jangan mabuk. Bapak mau periksa hubungan 9. Oke, dipisahkan ya jangan. Ini kelompok 3 kali ini makanya kelompok 1. Nah, belum lagi. Oke, baik. Hasil laporannya sudah Bapak terima. Inilah hasil diskusinya nanti yang penting. Untuk minggu depan kelompoknya tetap sama seperti ini. Jadi minggu depan masuk sudah seperti ini kelompoknya. Paham ya? Tidak akan Bapak bisa lagi. Tetapi silakan nanti di rumah dipersiapkan. Nanti Bapak di grup apa saja dan persiapkan untuk materi selanjutnya. Untuk materi selanjutnya itu pasti memahami lebih lagi tentang virus, HIV atau replikasi pada virus dan reproduksi klasifikasi pada virus. Jadi nanti silakan persiapkan presentasi terbaiknya. Besok 4 kelompok wajib nampil. Tapi nampil pertama itu adalah kelompok 3 dan kelompok 4. Karena kelompok 1 dulu sudah maju. Oke? Nah, sekian dari Bapak. Terima kasih. Jangan lupa sapu ruangan, kunci, sampah tidak lagi di dalam. Ketua kelas silakan disiapkan. Siap. Sebelum kita pulang, ada baiknya kita berdoa menurut pendapat dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kita untuk semua dimulai keluar dulu dari kelompok 4. Silakan ditampilkan. Antri, rapikan. Dan sampah-sampah dibuangkan. Keluarnya antri. Oke, dilanjut kelompok 3, kursinya dimasukkan saudara. Masuk pulang ke rumah, tidak ada lagi peralatan sedang sini. Lanjut kelompok 3, kelompok 2, silakan dilakukan kursinya. Nanti menurut kaki, awas kabel. Ya. Thank you. Nah, kelompok 1 bisa
kasih. Bu Eva izin lapor sudah selesai di kuliah.